Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paman Tukang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat selalu dan sukses selalu. Di video kali ini, Paman Tukang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang sudah teman-teman layangkan atau teman-teman tulis di kolom komentar di video-video Paman sebelumnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum nonton, nanti Paman akan coba taruh di deskripsi di bawah link videonya. Jadi di video-video sebelumnya banyak banget tuh yang ternyata bertanya di kolom komen. Nah, jadi Paman rangkum dan kali ini akan Paman jawab. Oke, pertanyaan yang pertama adalah untuk di rumah apakah sebaiknya menggunakan epoksi lantai atau keramik? Nah, jawabannya adalah sesuai selera masing-masing. Karena di lantai rumah setahu saya tidak ada requirement tertentu yang harus dikejar seperti layaknya di sebuah area industri. Misalnya area industri obat, ada requirement bahwa lantai itu tidak boleh ada kotoran menyerap, tidak boleh ada misalnya ada debu dan lain sebagainya. Atau mungkin di ruang produksi makanan, lantai itu tidak boleh ada kotoran yang terselip sehingga menimbulkan bau dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah kan nggak ada requirement seperti itu. Nah, sehingga yang perlu dilihat pertama kali adalah seleranya. Maunya kayak gimana nih tampilannya? Yang pasti untuk lantai keramik dan lantai epoksi, perbedaan yang paling mencolok terlihat adalah keramik pasti ada nut. Nah, keramik pasti ada nut atau ada sambungan. Namanya barang sudah jadi, udah ada ukurannya. Nah, pasti kan disambung-sambung tuh untuk mencapai luasan tertentu. Beda dengan epoksi. Epoksi diaplikasikan dengan kondisi cair. Nah, pasti tidak ada sambungan. Nah, jadi balik lagi ke preference masing-masing. Maunya kayak gimana? Tampilan mau kayak gimana, nanti hasil akhirnya mau kayak apa, budgetnya seberapa kuat. Nah, itu kan yang pasti menjadi pertimbangan. Pertanyaan kedua, bisakah epoksi biasa atau epoksi untuk crafting digunakan untuk digunakan untuk lantai? Dan apakah sebaliknya epoksi lantai digunakan untuk crafting? Nah, jujur Paman belum pernah nyoba untuk si epoksi crafting ini kayak gimana. Lihat sering, hasil akhirnya lihat sering, karena kan ada banyak action figure dari resin ya, dan itu kan pasti kan menggunakan epoksi. Nah, tapi kalau gini, pada dasarnya untuk epoksi lantai itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh pabrik untuk mencapai requirement atau syarat-syarat tertentu. Pertama, kekuatan gores, dia harus mempunyai kekuatan gores. Dan yang kedua, kekuatan impact atau kekuatan hantaman terhadap benda keras. Dan yang ketiga, kemudahan aplikasi. Nah, dari beberapa hal ini, yang pasti epoksi lantai itu sudah diformulasikan sedemikian rupa oleh pabrik sehingga bisa mencapai syarat-syarat tersebut. Nah, yang pasti sudah ada banyak campuran di dalamnya. Campurannya apa? Nah, Paman kurang ngerti karena Paman bukan orang pabrik. Nah, dan juga pasti tiap-tiap pabrik campurannya beda-beda. Nah, dibanding dengan epoksi yang untuk molding atau untuk crafting, itu kan istilahnya yang Paman tahu epoksi pure ya. Jadi epoksi bening warnanya agak kekuningan atau ada yang warnanya bening putih bening ya, clear. Itu dicampur nanti dimasukkan ke dalam moldingan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misal memang mau pakai epoksi itu untuk lantai, epoksi moldingan tadi ya, atau epoksi crafting tadi untuk lantai, bisa aja dipasang di atas permukaan lantai, bisa. Mengering ya mengering, dan juga jadi ya jadi. Cuman apakah pertama memiliki kekuatan anti gores, atau kedua memiliki kekuatan hantaman atau kekuatan impact tadi, ya kan? Karena apabila kita taruh di lantai, yang pasti kan nanti lantai itu akan dipakai untuk lalu lalang orang, lalu lalang barang, dan lain sebagainya, naruh barang-barang berat. Nah, apakah epoksi ini bisa tahan? Saya belum pernah nyoba, cuma yang tadi saya bilang, epoksi lantai sudah dibuat sedemikian rupa untuk hal itu. Jadi pakai yang udah ada aja, epoksi lantai. Nah, dan sebaliknya juga, epoksi lantai dipakai untuk molding atau untuk crafting, bisa nggak? Bisa, cuma nanti mungkin harganya pertama akan lebih mahal mungkin, dan yang kedua, mungkin karakteristiknya tidak akan sama seperti epoksi yang digunakan untuk crafting atau molding, karena yang tadi sudah ada campuran macam-macam di dalamnya, sehingga mungkin untuk crafting atau molding kurang sesuai. Nah, jadi ada banyak material dengan kegunaannya macam-macam. Nah, jadi gunakanlah sesuai dengan kegunaannya. Mau dibilang bisa, cuma pasti hasilnya tidak maksimal. Pertanyaan berikutnya, bisakah permukaan lantai keramik
langsung diaplikasikan epoksi lantai di atasnya. Nah, pada dasarnya epoksi lantai itu sebaik-baiknya diaplikasikan di atas permukaan lantai beton. Namun, karena teknologi sudah berkembang sampai saat ini, sehingga membuat adanya kemungkinan atau memungkinkan untuk epoksi lantai ini dipasang langsung di atas lantai keramik. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik atau dengan seksama supaya hasilnya maksimal. Nah, yang pertama adalah menggunakan primer khusus untuk permukaan lantai keramik. Nah, jadi udah ada beberapa produsen epoksi yang membuat primer epoksi untuk diaplikasikan di atas lantai keramik. Nah, yang kedua, persiapan atau preparation atau surface preparation dari si lantai keramik ini sendiri juga harus dilakukan dengan baik. Nah, permukaan lantai keramik itu kan yang kita tahu licin, ya kan? Nah, permukaan licin itu harus digerinda, harus dihilangin. Supaya apa? Supaya pertama primernya bisa menyerap dengan baik, dan yang kedua membuat rekatan antara si material epoksi ini dengan si keramik menjadi lebih kuat. Nah, itu yang kedua harus diperhatikan. Preparation surface-nya harus bagus. Yang ketiga yang kita perhatikan adalah nut-nya. Nah, yang namanya lantai keramik pasti ada nut. Nut ini harus ditutup dengan baik dan rata. Karena apabila tidak rata, nanti pada saat epoksi yang sudah selesai digelar, kelihatan tuh nanti ada yang agak sedikit naik di sini, nanti ada yang cekung di sebelah sana, nanti ya dia akan turun ke bawah epoksinya. Jadi nanti kelihatan garis-garis nutnya tuh, kalau misalnya nutnya tidak ditutup dengan baik, kelihatan deh nanti pasti garis-garis nutnya. Jadi sebisa mungkin nutnya ditutup dengan baik sehingga hasil akhirnya secara visual itu bagus. Nah, yang berikutnya harus diperhatikan adalah keramiknya masih merekat dengan baik nggak dengan lantai beton di bawahnya, atau istilahnya kopong nggak. Gampangnya gitu aja, dicek, diketok. Kalau misalnya udah kopong, mendingan dihancurin atau diangkat, ditambal dengan menggunakan epoksi mortar atau mungkin dengan material lainnya, baru nanti diaplikasikan lantai epoksi. Nah, kenapa harus diganti? Kopong itu kan berarti bawahnya kosong, di bawah lantai keramik ini kosong. Nah, apabila di bawah lantai keramik ini kosong, berarti kan ada pergerakan. Ingat, material epoksi ini adalah material yang rigid atau kaku. Apabila dia diaplikasikan di atas permukaan lantai ubin keramik, ternyata di satu titik ada yang keramik kekopong bawahnya dan dia melendut seperti ini. Apabila dilewatin jalan orang, dilewatin barang di atasnya, dia akan bergerak seperti ini. Nanti lama-lama akan pecah epoksinya. Nah, sehingga umurnya tidak panjang. Nah, makanya oleh karena itu, hal itu harus diperhatikan baik-baik supaya jangan sampai kita sudah aplikasikan epoksi dengan baik di atasnya, ternyata ada keramik yang kopong, nggak kita ganti, dan nanti jadi pecah di situ. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisakah epoksi lantai diaplikasikan di atas lapisan acian? Pada dasarnya bisa, asal aciannya kuat. Yang pertama, untuk di tiap-tiap produk epoksi, coba deh teman-teman lihat brosurnya. Ada requirement atau istilahnya ada persyaratan, yaitu permukaan lantai, bisa tulisannya tuh, misalnya concrete surface, pakai bahasa Inggris misalnya, atau mungkin pakai Indonesia, permukaan lantai beton harus memiliki kekuatan tekan sebesar, nah ada yang 30 Newton per milimeter persegi, 35 Newton per milimeter persegi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah persyaratan kekuatan permukaan si substrat atau lantai beton itu. Kalau misalnya di bawah itu ditakutkan adalah kalau misalnya terjadi gini, kalau misalnya lapisan epoksi itu sudah nempel di atas permukaan lantai beton, nah ternyata lantai beton ini adalah lantai beton yang rapuh atau jelek istilahnya ya. Yang pecah lantai betonnya, apabila terjadi getaran atau ada benda berat lewat di atasnya dan lain sebagainya, nah dia akan pecah si lantai betonnya sehingga epoksinya terangkat dan ikut pecah. Nah, yang jadi masalah adalah itu, di atas permukaan acian bisa nggak? Bisa. Permukaan acian gitu kita aplikasikan permukaan epoksi, kita lapisin epoksi bisa halus mulus. Cuma nanti pada saat ada beban berat lewat di atasnya, aciannya kena tekan beban berat tersebut sehingga dia pecah. Nah, nanti epoksinya ikutan pecah. Nah, jadi sebenarnya yang salah bukan epoksinya, yang salah adalah substrat di bawahnya sih, karena dia lemah, tidak kuat menghadapi tekanan sih istilahnya. Aduh, kayak masalah hidup banget kayaknya ya. Tidak kuat menghadapi tekanan di atasnya sehingga epoksi itu pecah karena substratnya atau tempat dia bertumpu itu atau tempat dia menempel pecah. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya memang teman-teman punya problem lantai betonnya mungkin kurang rata atau mungkin lantai betonnya kurang bagus,
kalau misalnya memang tujuan akhirnya mau dipasang epoksi di atasnya, kalau misalnya memang tidak yakin dengan kekuatan si acian tersebut, nah bisa menggunakan macam-macam alternatif lain yang bisa diaplikasikan tipis. Jadi kita misalnya di lantai beton nih jelek, ya kan, lantai beton geradakan atau lantai betonnya udah lama sehingga rapuh. Nah ini kita mau aplikasikan epoksi di atasnya nggak bisa langsung. Nah kalau nggak yakin sama kekuatan acian, mendingan pakai material-material lain seperti ada yang namanya epoksi mortar. Nah, epoksi mortar itu adalah campuran antara mortar atau istilahnya apa ya, pasir dan resin epoksi, diaplikasikan tipis di permukaan lantai beton. Nah, ini bisa nih untuk ngeratain lagi atau nge-level lagi nih dengan menggunakan epoksi mortar. Atau yang kedua, ada material namanya epocem atau epoksi semen epoksi. Nah, ini banyak produsen-produsen yang udah jual material ini. Bisa dipakai juga untuk nge-level atau leveling. Nah, kekuatan-kekuatan material ini di atas kekuatan acian yang cuma diaduk biasa atau acian-acian yang biasa kita pakai. Nah, sehingga memang tujuannya dia dibuat itu untuk diaplikasikan epoksi di atasnya, sehingga jauh lebih aman dan epoksinya nanti jauh lebih awet hasilnya. Pertanyaan yang kelima, bisa nggak sih kita ngerjain epoksi lantai sendiri tanpa pakai tukang atau aplikator? Nah, jawabannya bisa banget. Apa yang nggak bisa sih gitu kan? Kalau misalnya memang teman-teman mau coba aplikasi epoksi lantai sendiri, boleh kerjain aja. Nah, tapi yang harus kita ketahui adalah tentunya hasilnya akan berbeda nih antara orang yang baru pertama kali nyoba sama orang yang sudah puluhan ribu meter persegi atau bahkan ratusan ribu meter persegi jam terbangnya ngerjain lantai epoksi. Nah, jadi kalau misalnya mau coba aja nggak apa-apa. Kerjain aja sendiri. Kalau misalnya memang ada tempat di rumah mungkin mau nyoba ngerjain sendiri. Nah, coba ingat, yang perlu diikuti adalah tata caranya, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Habis itu juga untuk dalam persiapannya juga harus dilakukan dengan baik, karena hasil akhirnya itu tentunya tidak akan serta-merta menjadi bagus apabila persiapan dan prosesnya tidak bagus juga. Jadi persiapannya harus bagus, proses pekerjaannya juga harus bagus. Nah, nanti pasti hasil akhirnya akan bagus. Nah, tapi sekali lagi tadi saya bilang nih, kalau teman-teman baru pertama kali mau nyoba, nah pasti hasil akhirnya akan berbeda dengan para bapak-bapak yang sudah biasa aplikasi epoksi atau para aplikator yang sudah biasa aplikasi epoksi puluhan ribu meter persegi bahkan ratusan ribu meter persegi jam terbangnya. Oke, pertanyaan yang keenam, bisakah epoksi itu diaplikasikan untuk kolam renang atau bak penampungan air? Bisa. Nah, banyak sekarang kolam renang yang sudah menggunakan lapisan epoksi di dalamnya, bukan cuma keramik ya, bukan hanya keramik tapi menggunakan epoksi. Dan juga bak penampungan air juga ada yang pakai epoksi. Tapi yang harus diperhatikan adalah jenis epoksinya. Ingat, jenis epoksinya, apalagi mengenai kolam renang dan bak penampungan air ini atau istilahnya water tank ya. Ini kan gunanya kan kalau kolam renang yang pasti untuk orang berenang kan, ada makhluk hidup berenang di dalamnya atau nyemplung ke dalamnya. Dan yang kedua, untuk bak penampungan air ini atau water tank ini fungsinya adalah untuk menampung air bersih untuk digunakan sebagai mungkin air cuci tangan, untuk di kamar mandi, sebagai air untuk mandi dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita temui biasanya di proyek-proyek atau di area-area industri. Nah, yang harus diperhatikan adalah materialnya. Nah, banyak sekarang varian material epoksi. Nah, untuk material epoksi yang mesti diaplikasikan di tempat-tempat seperti ini atau tempat di mana nanti air akan kontak dengan manusia atau makhluk hidup, coba dipastikan dari sisi jenis materialnya. Nah, ada beberapa material yang memang digunakan atau istilahnya dibuat untuk kegunaan seperti ini. Jadi di brosurnya ada tulisannya tuh, for potable water, atau untuk penampungan air bisa, atau ada mungkin bahkan tulisannya langsung for swimming pool ada. Jadi material epoksi ini kan yang sebelumnya di video sebelumnya saya sempat jelasin, ada berbagai macam ini kan kandungan di dalamnya. Nah, kalau epoksi yang memang dibuat untuk potable water ini atau swimming pool ini, berarti memang sudah diformulasikan aman untuk ada makhluk hidup berenang di dalam airnya apabila tempat baknya itu diaplikasikan epoksi ini. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan baik-baik. Materialnya apa? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah epoksi lantai bisa diaplikasikan untuk di luar ruangan atau outdoor, seperti dak atap, teras rumah, dan lain sebagainya? Nah, hal yang harus teman-teman ketahui adalah sifat dari epoksi lantai ini atau sifat dari epoksi resin adalah dia akan menguning atau yellowing, istilahnya menguning
kalau terkena sinar UV terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kurang cocok apabila kita mau aplikasi epoksi lantai di area luar ruangan atau area outdoor, yang di area tersebut pastinya terkena sinar matahari terus-terusan apabila siang ya. Jadi mulai dari pagi sampai sore kan dia kena matahari terus-terusan tuh. Nah, nanti dalam waktu beberapa bulan warnanya akan berubah menguning. Jadi misal teman-teman pasang warna hijau, nanti lama-lama nanti akan berubah menjadi kuning tuh dia warnanya, karena sifat dari epoksi resin itu sendiri. Tapi kemampuan teknis dari si epoksi itu sendiri tidak akan berubah. Kekuatannya tetap kuat dan juga ketahanan goresnya tetap tidak berubah. Nah, tapi secara tampilan, nah kan pasti kan teman-teman juga pengen tampilannya cantik dong. Nah, secara tampilan ya akan menjadi kurang menarik karena warnanya jadi bladus, kuning-kuning bladus gitu. Nah, walaupun sekarang ada beberapa produsen yang sudah bisa bikin epoksi yang bisa digunakan untuk outdoor, sebaiknya dipastikan lagi, memang ini bisa dipakai untuk outdoor, bisa ya silahkan digunakan. Tapi setahu saya belum banyak produsen yang bisa bikin epoksi seperti itu. Nah, alternatifnya adalah untuk penggunaan lapisan atau coating untuk di luar ruangan, teman-teman bisa menggunakan polyurethane coating atau PU coating. Atau teman-teman bisa menggunakan PU concrete atau polyurethane concrete. Kenapa polyurethane? Karena polyurethane ini ketahanan UV-nya jauh lebih baik dibanding epoksi. Jadi warnanya tidak akan menguning kalau ditaruh di outdoor. Nah, jadi bisa menggunakan alternatif tadi. Pertanyaan yang terakhir, apakah cat epoksi bisa diaplikasikan ke dinding atau tembok? Bisa, ada memang cat epoksi, cuma bukan epoksi lantai ya, karena dari epoksinya sendiri namanya tadi udah cat epoksi lantai ya, dia untuk permukaan horizontal atau lantai. Nah, tapi memang ada cat epoksi yang dibuat atau diproduksi untuk diaplikasikan di permukaan vertikal atau di permukaan dinding. Nah, jadi kalau kita pakai cat untuk epoksi lantai ya nggak bisa, karena pada saat digelar nanti pasti dia pada saat di roll nanti pasti dia akan meler karena dia memang tebel kan materialnya kan atau kental. Nah, beda dengan cat epoksi yang untuk dinding, itu bisa diaplikasikan memang untuk permukaan vertikal atau dinding dengan cara di roll dan nanti diaplikasikannya caranya berulang kali, ya kan? Nah, untuk cat epoksi di dinding ini biasanya kita temui atau pernah paman temui di area rumah sakit atau di ruang-ruangan operasi, di dinding-dinding lab. Itu ada yang dindingnya dicat menggunakan cat epoksi. Nah, teman-teman tinggal pastiin ke produsennya atau ke toko-toko tempat teman-teman biasa beli atau pabrik-pabrik tempat teman-teman biasa pesan epoksi, pastiin ini bisa nggak buat di dinding, karena untuk dinding itu dia setahu saya sama-sama epoksi, cuma beda karakteristiknya dengan epoksi lantai. Oke, itu tadi rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar di video-video paman sebelumnya dan jawaban-jawabannya. Nah, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Paman Tukang. Dan satu lagi, jangan lupa video Paman Tukang di-share ke orang banyak supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari video-video ini. Oke, sekian dari Paman Tukang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.